Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih, Happy Friday. Hari ini hari PRT online, persekutuan rumah tangga. Kita bisa memuji Tuhan, belajar firman, dan berdoa bersama-sama. Puji-pujian hari ini akan dipimpin oleh Melki dan anak-anaknya. Mari sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, belajar firman, dan berdoa lewat persekutuan online ini. Tuhan memberkati Melki dan anak-anak yang akan memimpin kami dalam beberapa pujian. Biarlah puji-pujian itu boleh menyegarkan jiwa kami dan menguatkan iman kami. Berdoa, bersyukur demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Melki, saya persilakan. Salam, puji Tuhan, kita boleh kembali di dalam persekutuan rumah tangga agensi secara online. Kita boleh hidup dan kita boleh ada saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memuji Dia berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku.
yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sebelum kita menekan firman Tuhan, mari kita angkat suara. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kemuliaan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu,
Terima kasih Melki dan anak-anak untuk puji-pujiannya yang menyegarkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini kami diberi kesempatan belajar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai dia menjadi saluran berkat buat kami, dan berkati juga pikiran, hati, dan telinga kami, supaya kami bisa konsentrasi, mengerti firman Tuhan, dan bisa melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Berdoa, bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, Jumat yang lalu kita sudah belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan hari ini kita akan teruskan belajar tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke muka bumi ini. Kedatangan Yesus Kristus yang pertama ke dunia ini adalah sebagai juru selamat, penebus manusia yang berdosa. Dan kedatangan yang kedua kali adalah sebagai hakim atas seluruh umat manusia. Yang percaya, yang tidak percaya akan menghadap pengadilan Tuhan yang paling adil dan paling benar. Nah, Alkitab menyaksikan ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, muncullah malaikat yang menyaksikan bahwa kelak di akhir zaman nanti, di hari kiamat, Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini dengan cara yang sama. Tercatat dalam Kisah Rasul, pasal 1 ayat 11. Yaitu secara konkret kelihatan oleh semua mata manusia. Dengan tubuh kebangkitannya yang mulia, yang sempurna, yang kekal itu. Yesus akan datang kedua kali. Semua mata akan tampak di awan-awan. Yesus turun dari sorga bersama seluruh pasukan malaikatnya. Dalam Injil Matius pasal 16 dan pasal 24 mencatat, Tuhan Yesus datang dengan kemuliaan yang maha besar. Dengan pasukan malaikatnya yang gegap gempita. Meniup sangkakala. Dan semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan segala Tuhan. Allah segala Allah. Hakim segala hakim. Puji Tuhan. Nah, tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali, atau yang disebut tanda-tanda akhir zaman, akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Hari ini kita akan membahas beberapa tujuan kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk menghakimi dan menghukum mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Mari kita membaca 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7b sampai 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudaraku, Rasul Paulus menegaskan dalam firman Tuhan bahwa kelak kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke dunia ini tujuannya adalah menghakimi umat manusia secara adil dan benar. Bagi yang tidak percaya, akan menerima hukuman kekal. Tadi di ayat 7b, di situ istilah menyatakan dirinya, itu artinya hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan di ayat 8 istilah mengadakan pembalasan, artinya penghakiman terakhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus secara adil dan benar. Dan istilah tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita, ini menunjuk kepada orang-orang yang berkeras hati. Orang-orang yang tidak mau percaya. Orang yang menolak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Mereka yang tidak percaya, firman Tuhan berkata, akan menerima hukuman kebinasaan selama-lamanya. Yaitu hukuman kekal dalam api neraka yang menyala-nyala.
Saudaraku, izinkan saya bertanya, apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu? Sungguh-sungguh sudah percaya. Percaya artinya saudara mengakui keberdosaanmu. Membuka hati, mengundang Yesus menjadi Tuhanmu dan Juru Selamatmu yang menguasai seluruh hidupmu. Dan hidup saudara diubah menjadi ciptaan yang baru. Kalau saudara mengatakan, ya saya sungguh-sungguh sudah percaya, izinkan saya tanya, apakah saudara rindu, punya kerinduan untuk menceritakan Injil Tuhan Yesus, yaitu kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa, dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menjamin hidup kekal? Saudara beritakan kepada mereka yang belum percaya. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu temanmu, mungkin itu rekan kerjamu. Orang-orang yang Tuhan izinkan saudara ketemu. Rinduκah saudara? Adakah sebuah kerinduan, keinginan supaya keluargamu dan teman-temanmu tidak binasa, tidak menerima hukuman kekal, tapi mengenal Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka? Itu salah satu tanda saudara sungguh-sungguh sudah mengalami kasih Yesus, dan saudara rindu membagikan kasih Yesus itu kepada orang lain. Amin. Yang kedua, tujuan kedatangan Yesus kedua kali adalah memberikan tubuh yang baru kepada orang-orang yang percaya. Filipi pasal 3 ayat 20-21, demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, Alkitab menyaksikan bahwa kelak orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang sudah meninggal, rohnya akan menerima tubuh yang baru. Tubuh yang serupa dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 menjelaskan bahwa orang percaya, orang Kristen yang belum meninggal pada saat Yesus datang kedua kali nanti, tubuh mereka akan diubah dalam sekejap mata. Dari tubuh yang hina, tubuh yang berdosa, tubuh yang fana, tubuh yang tidak sempurna, diubah menjadi tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan, yang sempurna, yang kekal sifatnya, yang spiritual. Seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara bisa baca di 1 Korintus 15, mulai ayat 35 sampai 58. Puji Tuhan, ini adalah janji penghiburan yang terbesar bagi kita. Khususnya bagi yang menderita sakit penyakit, atau yang tubuhnya lemah dan tidak sempurna. Kelak kita semua akan menerima tubuh kebangkitan yang sempurna, yang kekal, yang indah, yang mulia. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi keriput, tidak ada lagi cacat, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi stres, tidak ada lagi kematian. Semuanya indah, mulia, dan kekal. Sebuah penghiburan yang menguatkan kita, bukan? Ketika kita hidup di dunia dengan berbagai macam persoalan dan penderitaan, dan kesusahan, dan hal-hal yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Bertahan dan bersabar, menantikan hari kedatangan Yesus kedua kali, di mana seluruh tubuh yang lama akan diganti menjadi tubuh yang baru, yang mulia, dan yang kekal. Amin. Yang ketiga, apa tujuan kedatangan Yesus kedua kali? Untuk menguji pekerjaan orang-orang percaya. 1 Korintus pasal 3 ayat 12-15. Demikian firman Tuhan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak.
Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab dia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan untuk kita yang sudah percaya, orang-orang Kristen yang sudah menerima Kristus, kelak pada hari kedatangan Yesus Kristus kedua kali, semua pekerjaan kita dan pelayanan kita di dalam Tuhan akan diuji. Nah, di ayat 12 Rasul Paulus melukiskan pekerjaan pelayanan orang-orang percaya itu dibangun di atas bermacam-macam dasar. Ada orang yang membangunnya di atas emas, atau perak, atau batu permata, atau kayu, atau rumput kering, atau jerami. Jadi tergantung kualitas dari pekerjaan pelayanannya. Seseorang bisa membangun di dalam kehidupannya yang sementara di dunia ini. Tuhan menitipkan kita banyak karunia, Tuhan menitipkan kita banyak berkat, dan dengan karunia dan berkat itu kita pakai untuk pekerjaan melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, ujian yang diberikan Tuhan itu ibarat api nanti, kedatangan kedua kali digambarkan seperti api. Jika pelayanan kita bernilai seperti emas, atau perak, atau batu permata, logam mulia, kita akan menerima upah pelayanan, atau yang disebut pahala. Tapi jika pekerjaan pelayanan kita dibangun di atas kayu yang mudah terbakar, rumput kering atau jerami yang juga mudah terbakar, maka kita akan mendapat kerugian. Artinya pelayanan pekerjaan kita tidak berkualitas atau tidak ada artinya. Orang sedemikian tidak akan menerima pahala. Walaupun dia sendiri diselamatkan, tapi ibarat keluar dari api. Jadi ceritanya kayak orang gosong. Terbakar pas-pasan. Memang jiwanya diselamatkan. Tapi pasti orang yang sedemikian akan merasa malu pada saat itu. Sebab semua karunia dan berkat yang Tuhan berikan kepada dia, titipkan kepada dia, tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal untuk pekerjaan Tuhan. Hasilnya sia-sia. Dan pasti merasa sangat malu di hadapan Tuhan. Permisi tanya saudara, sadarkah saudara bahwa hidup saudara itu memiliki banyak karunia dan berkat Tuhan yang Tuhan titipkan? Kepintaran, kekayaan, waktu, talenta, dan banyak hal lain. Gak ada orang Kristen yang tidak dititipkan sesuatu, minimal ada satu karunia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak melayani dengan baik. Dan sudahkah saudara gunakan secara maksimal dan persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan dan sesama. Ingat, selagi ada kesempatan, jangan sia-siakan semua karunia dan waktu dan talenta yang dititipkan Tuhan kepada saudara. Kemarin hari Selasa di kelas PIKA, Sekolah Pembinaan Iman Kaum Awam, ada seorang murid yang bercerita, memberikan ilustrasi tentang seorang anak muda yang kena sakit yang cukup parah, mungkin kanker stadium terakhir. Dokter sudah hampir angkat tangan, dia sendiri hampir putus asa. Kemudian pendetanya datang membesuk dia. Waktu dibesuk di rumah sakit, anak muda itu bilang, Pak pendeta doakan saya supaya saya dapat mujizat, supaya saya disembuhkan. Kalau saya disembuhkan, saya akan melayani semaksimal mungkin. Saya persembahkan hidup saya untuk Tuhan. Kemudian pendeta itu tersenyum sinis. Dari balik bajunya, pendeta itu mengeluarkan sekuntum bunga yang layu dan diberikan kepada anak muda itu.
Anak muda itu heran dan bertanya, "Pak, kenapa beri saya sekuntum bunga yang layu?" Kemudian Pak Pendeta itu bercerita, dia katakan, "Hidupmu seperti bunga ini. Ingat waktu kamu masih sehat, kuat, banyak kesempatan, kamu banyak talenta, dan Tuhan berikan kamu kesempatan demi kesempatan untuk melayani pekerjaannya, dan kamu selalu menolak, dan selalu ada alasannya saja, ya sibuk lah, ya perlu sekolah lah, ya banyak PR lah, ya tunggu nanti kalau sudah lulus lah, ya tunggu nanti kalau sudah dapat pekerjaan, kalau sudah semua stabil." Pokoknya selalu menolak, banyak alasan. Dan kini kamu sakit keras, sakit parah, dan menurut dokter tidak ada harapan. Kamu juga merasa putus harapan. Dan di saat-saat sedemikian kamu mau mempersembahkan dirimu untuk Tuhan, untuk melayani pekerjaannya secara maksimal. Itu ibarat sekuntum bunga layu yang kamu mau persembahkan kepada Tuhan. Oh, teguran pendeta yang sangat keras. Anak muda itu menangis, meneteskan air mata, dan dia menyesal. Dia katakan, "Iya Pak, sungguh aku menyesali. Kenapa waktu saya sehat saya tidak mau melayani Tuhan?" Saudaraku, ini sebuah contoh penyesalan yang tidak ada gunanya. Penyesalan yang sia-sia. Penyesalan yang terlambat. Ingat, selagi saudara ada kesempatan, selagi diberikan waktu, kekuatan, kesehatan, kesempatan, mari melayani pekerjaan Tuhan dengan maksimal. Berikan yang terbaik, bukan berikan yang sisa-sisa, yang sudah mau habis, sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa talenta, semua yang sudah hampir habis dan tidak berguna ibarat bunga layu. Jangan, berikan bunga yang segar, yang baru. Mari, layani Tuhan. Kalau saudara belum dipanggil pulang ke sorga, itu berarti Tuhan masih memberikan saudara kesempatan untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kalau saudara mengatakan, "Pak, saya sudah melayani," bagus, perbaharui motifmu, perbaharui tujuanmu, berikan yang terbaik secara maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Setia sampai akhir hidupmu di muka bumi ini. Yang keempat, apa tujuan kedatangan Yesus kedua kali? Untuk membangun kerajaan baru yang kekal selama-lamanya. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 10-13. Demikian firman Tuhan. "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." 11. "Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran." Saudaraku, sangat jelas. Alkitab berkata bahwa pada saat kedatangan Yesus kedua kali, disebut hari Tuhan, langit dan bumi yang sekarang, yang sudah tercemar oleh dosa ini, akan hangus oleh api dan hilang lenyap. Dan Tuhan Yesus akan membangun kerajaan yang baru, langit dan bumi yang baru, yang bersifat kekal selama-lamanya. Yang sempurna, yang tanpa dosa, yang mulia, yang indah, yang adil, yang abadi, yang penuh dengan kebenaran, yang suci, yang kudus. Jadi Yesus tidak membangun kerajaan yang sementara sifatnya.
yang berpusat di Yerusalem katanya, dan yang waktunya terbatas hanya 1000 tahun harafiah. Tidak. Ya. Lalu nanti katanya lagi kita akan ikut memerintah bersama Tuhan Yesus di bumi ini, bumi yang sekarang ini. Tidak. Ini konsep yang keliru tentang kerajaan baru yang bersifat kekal itu. Kedatangan Yesus kedua kali dengan tubuh kebangkitan yang mulia dan kekal tidak akan memimpin dan memerintah langit dan bumi yang berdosa dan tidak kekal ini. Jelas tidak. Kontradiksi bukan? Firman Tuhan di atas 2 kali dengan tegas berkata bahwa langit dan bumi yang sekarang ini akan hangus oleh api dan akan hilang lenyap. Sudah tidak ada lagi. Habis terbakar. Dan kita semua menantikan langit dan bumi yang baru, yang kekal sifatnya. Kitab Wahyu pasal 20-22 melukiskan langit dan bumi yang sempurna, yang akan turun dari sorga, yang mulia, yang kekal, yang lama akan berlalu, dan yang baru akan datang. Kerajaan baru di mana Yesus Kristus menjadi Raja segala raja yang memerintah kekal selama-lamanya. Sebab itu, Rasul Petrus menasihatkan seluruh jemaat Tuhan dan menasihati kita supaya kita hidup kudus dan hidup benar menantikan kerajaan Allah yang baru ini. Hidup yang saleh di hadapan Tuhan, dengan setia beribadah, menjalankan firman-Nya, melakukan kebenaran, dan memelihara kekudusan, sebab Allah itu kudus. Yesus Kristus ibarat pengantin pria yang akan menjemput kita, gereja Tuhan, seluruh orang Kristen, ibarat pengantin wanita yang harusnya memelihara kekudusan, menunggu kedatangan sang pengantin. Amin. Inilah pengharapan yang paling mulia. Inilah pengharapan yang paling sempurna. Inilah pengharapan yang paling sejati. 2 tahun lalu ketika DKI Jakarta mendapat gubernur yang baru, saya membaca tulisan Nisa Alwis dalam akunnya di Facebook. Dia menulis untuk penduduk DKI. Demikian cuplikan tulisannya. Mungkin kamu bahagia waktu kepemimpinan DKI berganti, karena berharap Jakarta akan lebih tertata bersih, indah Islami. Gubernurnya seiman membanggakan, transparansi anggaran dan pembangunan meningkat, warga lebih mendapat pelayanan maksimal dari aparat. Akhlak sang pemimpin menjadi cermin teladan mulia bagi siapa saja. Tapi faktanya, setelah waktu bergulir, banyak orang mulai berpikir, di manakah hubungan kampanye tentang pahala dan dosa dalam sebuah pilkada? Kini faktanya, saat secawan anggur direguk dan terpilih di kursi empuk, para pemilih bertanya-tanya, angin surga yang mana yang bisa nyata hembusannya? Ketika harapan jadi kebalikan, barulah terasa semua ada palsu-palsunya. Jadi sebuah harapan kosong. Penduduk DKI memikirkan sesuatu yang lebih baik, ternyata terbalik. Selanjutnya dia menulis, anggaran DPRD DKI naik 10 kali lipat. Zaman Ahok 8,8 miliar menjadi 107,7 miliar. Reses DPRD masa Ahok 34,96 miliar sekarang menjadi 69,3 miliar. Pembahasan pansus dan lainnya masa Ahok 2,29 miliar, kini berubah jadi 29,25 miliar. Pembahasan Banggar 4,23 miliar menjadi 16,2 miliar. Bamus masa Ahok 3,64 miliar menjadi 15,24 miliar. Pengelolaan website DPRD zaman Ahok hanya 31 juta. Kini berubah jadi 571 juta.
Setelah membaca data ini, kita melihat sesuatu. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Orang Jakarta mesti baca, orang Indonesia harus berkaca. Jangan asal percaya isu normatif politik berjubah agama. Saudara, ini adalah sebuah contoh nyata, fakta, tentang harapan yang kosong. Harapan yang ditawarkan manusia sering mengecewakan dan sering kosong. Kerajaan atau pemerintah yang dibangun oleh manusia, yang dipimpin oleh manusia, dan harapan yang ditawarkan oleh manusia seringkali mengecewakan dan kosong adanya. Permisi tanya, selama ini kepada siapa atau kepada apa harapan saudara? Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada kesusahan, ketika jalan buntu, kepada siapa saudara berteriak dan berharap? Ingat saudara, manusia bisa mengecewakan, harta kekayaan bisa lenyap, kekuasaan, pangkat, jabatan itu terbatas dan hanya sementara. Semua yang ada di dunia ini kelak akan lenyap dan hangus, terbakar, habis. Sebab itu, berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Raja segala Raja. Tuhan Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Dia akan datang kedua kali ke dunia ini sebagai hakim yang paling adil, yang paling benar. Sebagai Raja segala Raja, yang memerintah dalam kerajaan yang baru, yang memberikan pengharapan yang sejati, pengharapan yang pasti, yang kekal, yang mulia, yang indah, yang abadi. Bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berputus asa. Bila saudara menghadapi persoalan apapun, bila saudara menghadapi penderitaan seberat apapun, tetap bertahan, tetap beriman. Sebab orang yang setia bertahan dan beriman dan berharap kepada Tuhan Yesus pasti akan menerima berkatnya yang istimewa, yang ajaib, yang melampaui pikiran kita, yang melampaui perasaan kita, yang melampaui pengalaman kita, dan apapun yang ada pada manusia. Amin? Yakin? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau datang ke dunia ini bukan saja menjadi juru selamat bagi kami, tapi Engkau akan datang kedua kali sebagai hakim segala hakim, yang adil, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, dan Allah segala Allah. Ajar kami semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan pengharapan yang sejati. Ajar kami semua bertahan, beriman, dan berharap sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa syafaat untuk keluarga Pak Agung di sini, dan khususnya keluarga yang di Indonesia, di Bali. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menguatkan seluruh keluarga, menghiburkan seluruh keluarga, khususnya adiknya Pak Agung, Mbak Ayu yang sedang berduka. Suami Mbak Ayu kemarin telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya Tuhan, kata-kata manusia terbatas, penghiburan dari manusia terbatas, tapi Engkau satu-satunya yang mampu memberikan penghiburan dan kekuatan yang sempurna dari sorga. Dan kami berdoa untuk semua proses masa-masa duka ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Pak Agung setelah operasi. Kami bersyukur karena banyak kemajuan. Kami berdoa juga untuk Saudara Budi Sayugya dalam pemulihannya. Dan dia membutuhkan perawatan dengan minum obat. Tuhan, Kau mengasihani dan menumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara lain. Ya Tuhan, Kau pelihara satu persatu, khususnya bayinya Emi, si Jonas.
juga Bu Nina Panginda dalam pemulihan kaki dan punggungnya. Tuhan, Kau sendiri yang mengasihani. Kami berdoa untuk remaja kami, Arthur. Tuhan, Kau menjamah dia dengan kuasa mujizat-Mu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu. Sembuhkan dia secara total dari depresinya. Berkati semua remaja kami, anak-anak sekolah minggu, yang masih sekolah online, supaya mereka bisa sekolah dengan baik, khususnya menghadapi beberapa ujian, dan di akhir semester Tuhan Kau menolong dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua senior kami. Tuhan, Kau tahu satu persatu. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Khususnya Om Paul, Tuhan, Kau sendiri yang menguatkan dia boleh memimpin Evergreen dengan baik. Minggu ini dia rindu bisa datang, melayani di ulang tahun IGNC ke-14. Tuhan menguatkan, berikan dia kesehatan, kesempatan, dan berikan semua karunia yang dibutuhkan. Tolong Tante Lena yang kakinya lemah, Tuhan kuatkan juga daya ingatnya, dan dia sulit menelan makanan. Tuhan, Kau yang menjamah dan memulihkan dia agar menikmati hari-harinya dengan baik. Tuhan, Kau menguatkan Tante Lucy, berikan dia kekuatan, kesehatan, untuk bisa setia dalam ibadah dan melayani Tuhan. Berkati Tante Oni, Tuhan berikan dia tetap semangat, kesehatan yang prima. Dia tidak usah banyak stres, dan tangan yang suka bergetar bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan juga menolong dan menguatkan Om Tan yang paling senior, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi. Di dalam kesendirian mereka, ya Tuhan, Kau yang menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan juga menghibur dan menguatkan Tante Nelly, Tante Jenna, dan Om Andi. Tuhan, pulihkan kesehatannya. Kami berdoa bersama-sama untuk Tante Evita Marindang yang akan menjalani operasi katarak. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan. Tuhan mempersiapkan dia secara fisik, mental, dan spiritual. Dengan mata iman kami melihat operasi sukses, dan dia bisa melihat lagi dengan lebih jelas. Tuhan juga menguatkan Om Budi Pualamsa, Om Chai Hee, Chi Suat, Ko Chun Hong, Chi Eti, Chi Huain, dan semua senior-senior lainnya di Evergreen. Tuhan menguatkan satu persatu. Secara khusus kami berdoa untuk Cilena, kakaknya Ci Eti. Tuhan, Kau sendiri yang menguatkan dia, menghibur dia, memberi dia sukacita, damai sejahtera di dalam kelemahan tubuhnya. Jantungnya yang ada problem, Tuhan, Kau yang menjamah dan menumpangkan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dan kuatkan dia. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang setiap hari bekerja keluar rumah, yang jadi nurse di rumah sakit, di konvalesen, di klinik, di laboratorium, juga yang bekerja di transportasi, bidang makanan, di pabrik, di home care, dan mereka yang harus masuk kerja ke kantor setiap hari. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari mara bahaya, beri kekuatan, kesehatan, dan iman yang teguh, boleh tetap bersandar Tuhan dan setia dalam ibadah. Kami berdoa untuk majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Kami bersyukur Tuhan memberikan kekompakan, kesehatan, sukacita dalam ibadah, dan melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menjauhkan seluruh jemaat IGNC dari virus dan sakit penyakit. Kami memuliakan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara ulang tahun IGNC ke-14 hari Minggu ini. Tuhan, Kau sendiri yang menolong, memberkati semua acara bisa berjalan dengan baik, dan mendatangkan berkat bagi semua yang hadir. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara satu demi satu ya Tuhan. Kami doakan juga untuk retreat Thanksgiving sehari. Tuhan, Kau memberkati, supaya melalui retreat sehari itu kami membangun kebersamaan, kekompakan. Seluruh jemaat Tuhan saling menghormati, saling menghargai, saling menerima. Kami berdoa untuk tim musik dan ibadah, sound system, recording, dan editing ya Tuhan. Engkau memberkati, semuanya bisa berjalan dengan baik, dan jemaat bisa beribadah dengan baik, menikmati firman Tuhan, menikmati puji-pujian, baik ibadah di gereja maupun ibadah melalui online. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pekabaran Injil melalui internet dan melalui berbagai macam format dan cara di dunia ini. Biarlah ya Tuhan hamba-hamba-Mu
anak-anakmu dan semua orang Kristen giat dalam memberitakan Injil. Dan dunia yang belum mengenal Tuhan, banyak suku bangsa yang belum mendengar Injil, boleh mendengarkan kabar keselamatan ini dan boleh menerima Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami doakan Amerika, khususnya setelah pemilu ini belum ada hasil yang pasti. Kami doakan Tuhan menolong supaya sungguh-sungguh proses ini bisa berlangsung dengan baik, berlangsung dengan terbuka, berlangsung dengan adil dan benar. Kami doakan Tuhan siapapun yang terpilih, kami yakin Tuhan Engkau yang mengontrol segala sesuatu. Engkau yang akan berkati negara ini boleh menjadi berkat untuk negara lain. Berkati juga pemulihan dari pandemi COVID-19 yang belum selesai. Amerika ini ya Tuhan, kasihanilah. Biarlah suara kenabian gereja-gereja Tuhan tetap bisa menyuarakan firman Tuhan. Gereja-gereja yang liberal Tuhan kasihani. Supaya ada kebangunan rohani, kebangunan moral. Ada pertobatan yang sejati kembali kepada firman Tuhan. Kami doakan Indonesia, Tuhan tolong pemulihan dari COVID-19. Juga ada kestabilan politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keamanan. Tuhan mengasihani. Kami serahkan keluarga, handai tolan anak-anakmu di sana, gereja-gereja Tuhan. Tuhan lindungi dan pelihara. Jauhkan dari tangan-tangan orang jahat. Dan mereka yang sudah percaya tetap setia kepada Tuhan. Mereka yang belum percaya dengan cara dan waktu Tuhan, boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami masuk ke dalam pergumulan pribadi kami masing-masing. Ketika anak-anakmu berdiam diri sejenak berdoa di hadapan Tuhan, diam-diam memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anakmu. Baik itu pergumulan kesehatan, pekerjaan, sekolah, bisnis, keuangan, teman hidup, status, dan pergumulan-pergumulan pribadi lainnya. Hamba-Mu tidak tahu. Tapi Engkau tahu secara jelas ya Tuhan. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Hakim segala Hakim. Yang akan datang kedua kali ke muka bumi ini. Yang akan memimpin seluruh hidup kami. Kerajaan yang baru, yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, izinkan saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, PRT online setiap Jumat 7.30 malam. Jumat depan kita akan lanjutkan dengan topik tanda-tanda akhir zaman. Saya harap saudara semakin rindu belajar firman Tuhan, bertumbuh dalam iman dan pengetahuan, dan semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus, karyanya, dan firman-Nya. Yang kedua, ibadah minggu pagi, 2 hari lagi, 15 November 2020, adalah ulang tahun IGNC, ulang tahun gereja kita ke-14. Ada ibadah syukur pukul 11 pagi di gereja dengan tema Anugerah di Balik Badai. Silakan saudara datang jika saudara sehat dan punya kesempatan, dan ajak juga keluarga dan teman-teman saudara. Ibadah minggu sore tetap online pukul 6, ya. Saudara yang tidak bisa hadir pagi, bisa ibadah online minggu sore, juga persiapkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam ibadah, walaupun online. Yang ketiga, retreat sehari Thanksgiving, Kamis 26 November 2020. Minggu ini, saudara, 2 hari lagi adalah pendaftaran terakhir. Ayo segera mendaftar melalui sehari Thanksgiving ini. Ada acara yang mengakrabkan kita. Temanya indahnya kebersamaan dalam Kristus. Ya, ada 3 kali makan, 2 kali snack, dan juga ada acara-acara yang fun, juga ada belajar firman Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama. Silakan mendaftar. Yang terakhir, sesudah PRT ini tetap ada acara interaksi,
pukul 8.30 sampai 9.20 melalui apps Webex. Saudara lihat infonya di WhatsApp saudara. Sampai ketemu dan Tuhan memberkati saudara.